Murah banget kan? Tapi ada satu catatan penting guys, yaitu mesinnya nggak hidup. Tapi buat apa sih motor yang kayak gini dijual? Emang laku? Emang berguna? Emang worth it? Stay terus nih di channel ini, karena gue bakal breakdown satu-satu nih. Bayangin guys, lu bisa dapetin Honda Vario 2022 yang 160 cuma 9 jutaan. Atau Honda CBR 150R tahun 2018 harganya cuma 6 juta. Atau bahkan motor listrik tahun 2024 harganya cuma 5 jutaan. Murah banget kan? Tapi ada satu catatan penting guys, yaitu mesinnya nggak hidup. Tapi buat apa sih motor yang kayak gini dijual? Emang laku? Emang berguna? Emang worth it? Stay terus nih di channel ini, karena gue bakal breakdown satu-satu nih. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, biar lu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Pertama-tama, kenapa sih motor yang kondisi mesinnya ini mati bisa sampai dilelang? Ada beberapa skenario yang biasa terjadi guys. Yang pertama, motor jaminan. Biasanya ini dari lembaga keuangan guys, atau sejenisnya yang menarik unit karena kredit nasabahnya itu macet. Nah, mereka ini nggak peduli nih mau motornya mati ataupun hidup. Yang penting mereka narik buat bisa kejual nih, karena motornya udah dijadiin jaminan sama nasabahnya. Yang kedua, itu biasanya dari kendaraan atau motor yang terendam banjir atau bekas kecelakaan. Secara fisik mungkin masih oke guys, masih mulus. Tapi karena kerendam banjir, jadi mesinnya mungkin kena dan juga perlu overhaul. Dan yang ketiga, ini karena motornya udah ditinggalin terlalu lama nih sama pemiliknya. Jadi karbonnya mampet, terus akinya soak, sealnya bocor, dan juga yang lainnya nih. Kerusakannya sebenarnya ringan guys, tapi itu yang bikin motornya nggak mau nyala. Dan karena dijualnya ini apa adanya atau as is, makanya nih harganya jauh banget di bawah pasaran. Tapi di sini nih peluangnya. Yang pertama biasanya dipakai buat donor part nih, atau kanibalan lah istilahnya. Nah biasanya mereka beli ini buat dipretelin nih, ambil velgnya, kelistrikan, bodi, dan juga yang lainnya nih. Terus dijual satuan nih ke online atau ke bengkel. Mereka bisa ambil untung dari situ guys. Yang kedua biasanya dijadiin proyek restorasi dan juga modifikasi guys. Mereka beli dengan harga yang murah, terus diperbaiki nih dari mesinnya, bodinya, dan juga di custom nih untuk bodinya atau dimodifikasi. Terus mereka jual dengan harga yang jauh lebih mahal. Yang ketiga biasanya dipakai buat bahan belajar mekanik guys. Mereka ngambil motor mati itu buat dijadiin bahan belajar nih, biar bisa dioprek tanpa harus takut nih ngerusak motor orang. Karena motor mati itu jadi mainan yang paling aman nih buat dioprek. Yang keempat, spare part langka guys. Ini biasanya berlaku buat motor yang udah discontinued atau udah nggak diproduksi lagi. Atau bahkan motor tua guys. Biasanya spare partnya ini justru mahal guys dan banyak dicari. Meskipun motornya ini fisiknya udah hancur. Dan yang kelima, flip untuk cuan guys. Ini biasanya strategi para pedagang motor nih. Mereka beli motor dengan harga yang murah, terus diperbaiki kerusakan yang ringan, lalu dijual lagi nih dengan harga yang normal. Untungnya itu lumayan banget guys. Yang pertama nih, ada Honda Vario 125 tahun 2022 guys. Kondisinya bisa kalian lihat sendiri lah. Dan untuk harga dasarnya 9 jutaan. Yang kedua ada Honda Beat tahun 2020 guys. Harga dasarnya 6 juta. Selanjutnya ada Scoopy tahun 2018 nih guys. Kondisinya bisa kalian lihat sendiri lah kayak gini. Harga dasarnya 6 juta. Selanjutnya ada juga nih motor listrik keluaran tahun 2024 guys. Smooth Zuzu Vanilla. Yang ini harga dasarnya cuma 5 juta. Dan yang terakhir, kita juga ada nih Yamaha Gear 125 tahun 2021. Secara bodi ini masih cukup mulus guys. Dan untuk harga dasarnya 6 juta aja.
Nah guys, sebelum gua tutup, gua kasih dulu nih beberapa tips sebelum kalian ikuti lelangnya. Kalau kalian tertarik pengen nyari peruntungan dari beli motor yang mesinnya mati. Yang pertama, pastiin dulu nih kalian cek kelengkapan surat dan juga fisiknya nih. Kalian lakukan inspeksi, datang nih ke pool kita buat cek kondisi fisiknya. Mesin mati bisa diperbaiki, tapi kalau rangkanya bengkok itu masalah lain. Yang kedua, pastiin hitung dulu nih estimasi biaya perbaikan, jadi jangan asal ngebid nih. Jadi kalau kalian beli motornya itu, hitung juga tuh buat biaya perbaikannya, biar kalian bisa tetap cuan. Yang ketiga, cek riwayat unitnya nih, kalau memungkinkan bisa dicek dari nomor platnya nih. Bisa kalian cek, oh ini motornya ini pernah kena tilang atau masalah hukum yang lainnya. Yang keempat, khusus buat motor listrik nih, kalian wajib banget nih cek kondisi baterainya, dan kalau ada bisa minta tuh data baterainya. Karena kondisi baterainya ini jadi penentu utama nih biaya perbaikannya. Dan yang terakhir, jangan FOMO guys. Kalau misalkan udah melebihi budget batas kamu, lepasin aja, karena masih ada unit-unit yang lainnya di lelang selanjutnya. Oke guys, itu dia unit-unit yang bisa jadi peluang buat kamu nih. Kalau kamu tertarik, bisa langsung aja ikutin lelangnya, cuma di aplikasi Legoas. Bisa download dulu nih aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Lalu daftar, ikuti lelangnya, dan menangkan unitnya. Dan kalau kamu pengen ngecek dulu nih kondisinya, untuk fisiknya, kamu juga bisa datang langsung ke pool kita. Di Jalan Meruya Selatan nomor 12, Kembangan, Jakarta Barat. Dan kalau pengen tanya-tanya dulu nih soal unitnya, cara lelangnya, ataupun nanya apapun seputar lelangnya, kamu juga bisa nih hubungi CS kita. Nomornya ada di bawah ini guys. Oke, segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.